Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang patut kita tauladani. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsidah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rahmiani dari kelas PKK 01 Tata Busana. Adapun kasus yang akan saya angkat pada presentasi hari ini adalah guru aniaya murid PAUD di kamar mandi karena korban tak bisa menulis. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas adalah yang pertama, kronologi kasus, yang kedua, teori-teori yang mendukung, yang ketiga, estimasi solusi. Salah satu kasus yang terjadi di dunia pendidikan terjadi pada November 2018. Seorang guru PAUD menjadi tersangka kasus penganiayaan anak usia 4 tahun yang merupakan muridnya sendiri. Pelaku dilaporkan atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya sendiri yang berinisial CC. Tersangka mengaku menyekap CC dalam kamar mandi karena korban tidak bisa menulis ejaan yang ditugaskan. Lantaran kesal pada korban, pelaku memukul wajah korban berkali-kali. Selain luka fisik, korban juga ketakutan setiap kali masuk ke kamar mandi, termasuk melihat shower. Atas tindakannya, pelaku dinilai melanggar pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, adapun teori-teori mendukung terkait kasus yang saya angkat adalah yang pertama, kecerdasan emosional, dan kedua, perkembangan psikologi anak. Nah, yang pertama adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima, memberi penilaian, mengelola, dan mengendalikan emosi yang ada pada dirinya dan orang lain. Nah, kasus tersebut terjadi karena guru tersebut tidak memiliki kecerdasan emosional, yang mana dia tidak mampu mengelola emosinya dengan baik. Komponen kecerdasan emosional yang pertama yaitu kesadaran diri, kemampuan mengenali dan memahami suasana hati dan motivasi diri, serta dampaknya terhadap orang lain. Nah, terkait kasus, guru tersebut harus pandai-pandai mengenali suasana hatinya. Apabila sedang marah, ia harus menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, karena jika tidak, ia akan melakukan hal tersebut, tindak kekerasan kepada murid-muridnya. Yang kedua, pengendalian diri, kemampuan seseorang untuk tidak bereaksi secara gegabah. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, terlebih dahulu kita memikirkannya dengan matang. Apakah hal tersebut akan baik di kemudian hari atau akan berdampak buruk bagi kita. Yang ketiga, motivasi diri, kemampuan seseorang yang berkaitan dengan minat belajar dalam rangka melakukan perbaikan, misalnya rasa inisiatif dan komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, sudah menjadi tugas seorang guru untuk menyelesaikan kewajibannya mendidik muridnya dengan penuh kesabaran tanpa kekerasan. Yang keempat, empati, kemampuan untuk memahami reaksi emosional orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial dan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, faktor utama yang berpengaruh pada kecerdasan emosional itu ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan sosial.
Teori yang kedua adalah perkembangan psikologi anak. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Ruang lingkup perkembangan anak usia dini yang pertama adalah perkembangan fisik. Seiring dengan pertumbuhan usia, orang tua biasanya menunggu dengan antusias mengenai perkembangan yang terjadi pada anaknya, seperti belajar merangkak, duduk, dan berguling, tengkurap, dan sebagainya. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Ada beberapa tahap perkembangan kognitif anak, salah satunya yaitu tahap praoperasional. Tahap ini berada pada usia anak 2-6 tahun ketika anak sudah mulai belajar untuk menggunakan bahasa. Saat ini, anak belum mengerti tentang logika, belum dapat memanipulasi informasi secara mental, dan belum mampu mengambil sudut pandang orang lain tentang suatu masalah. Maka dari itu, seorang pendidik harus mampu memberikan pengertian yang baik agar anak muridnya mampu memahami informasi yang diberikan dengan baik. Ketiga, perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial emosional anak merupakan tahap yang sangat penting bagi anak. Perkembangan ini akan dipengaruhi juga oleh kedekatan atau interaksi dengan orang tua ataupun guru, sehingga menentukan kemandirian anak dan pembentukan karakter anak yang positif kelak. Yang keempat adalah perkembangan moral. Ketika mempelajari psikologi kepribadian, akan ditemukan bahwa anak-anak dapat berkembang dan memiliki beragam kepribadian. Terbentuknya kepribadian tersebut didasari dengan nilai-nilai moral yang mereka pelajari sejak kecil. Nah, jika anak mengalami penganiayaan, tidak menutup kemungkinan perkembangan moral anak tersebut akan memburuk. Waspadai pelecehan psikologis. Jangan anggap remeh pelecehan psikologis pada anak. Adapun beberapa pelecehan psikologis pada anak antara lain: 1. Memanggil dengan sebutan negatif, mempermalukan, mengancam, membiarkan anak melihat penganiayaan terhadap orang lain, dan mengabaikan keberadaan anak. Nah, mungkin menurut kita hal seperti ini itu sepele, tetapi hal sepele ini membuahkan hasil yang sangat fatal. Nah, adapun dampak pelecehan psikologi anak antara lain: perkembangan mental yang lambat, kesulitan memiliki hubungan yang sehat, mengakibatkan gangguan kecemasan, stres, depresi pasca trauma, dan penurunan percaya diri. Selanjutnya adalah estimasi solusi. Adapun estimasi solusi terkait kasus yang saya angkat, yang pertama adalah pemberian saksi terhadap pelaku. Terjadinya penganiayaan yang dilakukan seorang guru terhadap murid yang masih berusia dini sungguh miris. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas seperti sanksi hukuman oleh pihak sekolah kepada guru yang melakukan penganiayaan tersebut untuk memberikan efek jerah sehingga kedepannya kasus tersebut tidak terjadi lagi. Yang kedua, sebagai pencegahan agar tindakan penganiayaan terhadap murid tidak terjadi, seorang guru harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang tinggi, serta memiliki kecerdasan emosional yang baik agar guru tersebut mendidik muridnya dengan penuh kesabaran dan tentunya mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang digemari oleh muridnya. Yang ketiga, diharapkan seorang guru menguasai dan memahami terkait perkembangan psikologi anak, terutama anak usia dini. Karena pada masa-masa emas ini, anak akan mulai sensitif terhadap berbagai rangsangan yang diterimanya dan akan menumbuhkan tingkat kepekaan berbeda sejalan dengan pertumbuhannya. Keempat, seorang anak yang menjadi korban kini telah mengalami trauma berat karena penganiayaan oleh gurunya. Untuk mengobati trauma anak tersebut, bisa dibawa ke ahli psikologi atau dokter anak. Jangan biarkan anak tersebut sendirian, serta ajaklah ia bermain atau bertamasya ke tempat-tempat yang ia gemari.
Maka dari itu, tidak semestinya seorang guru berperilaku buruk, apalagi melakukan penganiayaan terhadap anak usia dini, karena hal tersebut akan merusak masa-masa emas anak tersebut. Nah, itulah presentasi analisis kasus yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.